Oke, selamat datang di pelajaran AMDG Lesson ya, manajemen barang berbahaya di laut. Ya, nah, di mana kita akan mempelajari ini kan berdasarkan untuk D3 ya, berdasarkan AMDG Code Amandemen 3918 ya tahun 2018 ini ya. Nah ini bukunya ya. Kemudian yang belum kenal saya, ini instruktur kalian. Sebetulnya di atas ini kelihatannya ada tulisan bahwa saya ini mendapatkan Digi Awareness atau AMDG Code dari Kementerian Perhubungan ya. Kemudian juga sering menjadi narasumber untuk Dangerous Good seminar di Pelabuhan Tanjung Priok. Nah, kemudian sebagai trainer untuk staf Dangerous Good Laut di Pontianak, Ternate dan Jakarta, ini daerah-daerah yang pernah saya lakukan pelatihan ya. Nah ini jadi ini untuk menunjukkan saya pernah memberikan pelatihan ini ya, jadi Anda tidak perlu khawatir. Kemudian ini nama saya Win Rizaldi ya, bukan yang Batman ini ya. Kalau Batman kan namanya Bruce Wayne ya tadi. Nah ini Bruce Wayne. Kalau di Eropa, ini kalau di Asia udah jadi Win Rizaldi ya. Namanya dibolak-balik, Rizaldinya itu cowok, itu Bruce. Ya karena saya juga penggemar Batman ya. Nah ini sertifikat pelatihan saya waktu ikut AMDG Code. Kemudian ini pada saat di PSA Institute ini di Singapura ya, Port of Singapore ini. Kemudian ini seminar waktu saya jadi narasumber. Sebetulnya banyak sih sertifikatnya, cuma ya udah 3 aja deh. Ntar pusing lihat sertifikat. Nah ini kita hari ini akan belajar terkait dengan hukum nasional dan internasional. Ada filosofi dan definisi barang berbahaya ya. Nanti ada bagaimana, kenapa kita belajar AMDG Code, penanganan muatan minyak seperti apa, resiko kesalahan penanganan barang berbahaya itu nanti seperti apa ya, konvensi internasional SOLAS seperti apa, sejarahnya seperti apa, persyaratan minimal untuk sebuah pelatihan itu harus bagaimana, komposisi buku AMDG Code itu seperti apa. Kemudian latihannya nanti kita diskusi aja ya, diskusi di forum diskusi aja. Nah, kenapa belajar dengan menggunakan AMDG Code ini? Agar kita bisa tahu nanti hazard kelas atau bahaya-bahaya yang diklasifikasikan dalam barang berbahaya. Kemudian kita bisa mengetahui kemasan Dangerous Good yang cocok untuk barang berbahaya itu. Kemudian kita juga bisa bagaimana kita menempatkan barang berbahaya itu di dalam kemasan, ya, mengamankan, menandai, melabel, mempersiapkan dokumentasinya, memelihara daripada informasi atau menjaga ya emergency response itu seperti apa ya, kemudian memuat, memblocking, membracing ya, ini pada cargo transport unit, kemudian ada menyiapkan plakat pada permukaan transportasi, kemudian kita membawa barang berbahaya itu dengan kapal laut ya, baik ini dengan vessel or non-vessel operating common carriers ya. Nah, pertama ini kita bicara tentang penanganan muatan minyak. Ini Anda nggak asing lagi dengan kapal tanker ya. Kapal tanker ini juga, kapal apung ini juga disebut juga floating storage. Gudang yang terapung ya. Nah, ini tentu saja ini besar sekali buat sebuah kapal ini, kalau tanker ini ya, menyimpan minyak mentah. Ini banyak ya. Nah, kemudian ini adalah sebaran daripada floating storage yang ada di dunia ini. Ini saya dapatkan dari webinar Indonesia Maritime Club seri ke-9 ya. Kemudian ada yang perlu kita ketahui, kelayakan seaworthiness dan cargo worthiness ya. Seaworthiness itu konsep bagaimana dijalankan melalui hukum maritim ya. 4 hubungan kontraktual
dalam kebijakan pelayaran asuransi laut, ya, maka kapal itu tersebut layak berlayar. Pengangkut barang memiliki tanggung jawab sebagai tugas kepada pengirim barang bahwa kapal layak laut pada awal perjalanan. Sedangkan kalau cargo worthiness itu kesesuaian kapal untuk secara aman melakukan pengangkutan kargo. Kata kuncinya di sini ya, pengangkutan kargo yang dimaksudkan untuk perjalanan tertentu. Nah, ini pembicaranya kemarin. Nah, ini ada pertanyaan nih. Bagaimana prosedur penanganan bahan cair yang mayoritas adalah barang berbahaya? Nah, nanti ini kita akan masukkan ke dalam forum diskusi untuk didiskusikan, ya. Nah, ini sebetulnya udah dijawab di atas tadi ya. Tapi nanti saya kasih videonya tersendiri, ya. Kemudian risiko kesalahan penanganan barang berbahaya. Nah, ini di sini banyak risiko dalam penanganan barang berbahaya ini. Di sini ada 2 explosion di Tianjin ya, 21 ton ya, yang membunuh paling nggak 50 orang dan melukai lebih dari 700. Anda belum ini ya, belum lama ya Tianjin ini ya, 2000 berapa ya? Nah, ini kejadiannya 16 Agustus 2015 nih ya, 12 Agustus 2015 ya. Beritanya di 13 sampai 16 Agustus 2015. Ini karena nyimpan barang berbahaya terlalu lama ini, ya. Di sini disebut toxic sodium cyanida. 100 ton sodium cyanida ya. Nah, kemudian yang terbaru, ini Anda pasti nggak asing nih ya. Yang barusan 2020 nih, di Lebanon atau di Beirut, yang warehouse-nya menyimpan amonium nitrat. Ini juga ledakannya besar sekali ya. Nah, ini juga nggak kalah hebatnya ini, ratusan orang juga korbannya. Nah, di sini ada 10 hal yang penting untuk diperhatikan ya, untuk mencegah atau untuk kita menjaga keselamatan itu ya. Pada saat kejadian Tianjin itu sebaiknya melakukan disease awareness training yang dilakukan sebaiknya tiap tahun ya. Nah, pelatihan itu bisa juga dibentuk dalam suatu bentuk pelajaran seperti yang kita lakukan sekarang ini ya. Kemudian menata ulang, nomor 3 ini ya, menata ulang rak atau area di penyimpanan. Jadi karena ada penyimpanan ini tidak benar, kita harus tata agar sesuai dengan prosedur. Kemudian ini RA ini regulated agent. Regulated agent ini yang tim penginspeksi di awal nih. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan atau ada barang berbahaya yang memang tidak direkomendasikan itu masuk, ini dicegah di depan ya. Jangan udah masuk baru nanti baru ramai di belakang ya. Kemudian appoint DG koordinator, menunjuk koordinator dangerous good untuk tiap penerbangan atau shipping line ya. Kalau Anda di shipping line berarti shipping line juga itu harus ada koordinatornya. Kemudian memastikan keselamatan bahan kimia ini ya, ada material safety data sheet yang harus diperiksa. Kemudian menyediakan kecukupan daripada emergency tool. Ini nanti sebetulnya kita bahas di emergency response. Kemudian mempersiapkan terjadi laporan kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, mengamankan semua gate yang vital ya. Kemudian membersihkan semua unclaimed cargo. Ini jangan sampai terlalu lama atau expired. Ini yang nomor 10 nih yang paling penting nih. Ini terjadi di Beirut gara-gara yang nomor 10 ini ya. Nah, konvensi SOLAS itu bagian daripada IMO ini ya. Jadi konvensi SOLAS ini meliputi keselamatan jiwa manusia di laut ya. MARPOL juga ini meliputi MARPOL itu singkatannya Marine Pollutant ya. Nah, ini
Kemudian IMDG Code ini berisi rincian technical specification untuk memungkinkan barang berbahaya ditransportasikan melalui laut secara aman. Jadi ini aturannya ada di IMDG Code. Dimulai dari 2004, ya. Nah ini historinya IMDG Code ini dari 2004 tadi, kemudian masuk ke 2008 edition, kemudian di sini berlaku 2008 itu. Jadi berlakunya buku ini 2 tahunan ya. 2010 sampai 2011. Nanti 2011 diupdate lagi. Namanya 2010 edition. 3510 amandemen perubahan. Berlakunya bisa 3 tahun, bukan 2 tahun, 3 tahun ya. 2011, 2012, 2013. Sementara ini masa transisinya di 2011. Kemudian full implementasinya di 2012. Nah, 2013 transisi lagi, keluar lagi baru nih. Jadi memang efektif antara 2 sampai 3 tahun nih. Nah, sekarang kita ada di 2018 edition ya. Tadi udah jelaskan ya. Nah, kalau yang kuning ini transition year ya. Kemudian mandatory year ini di tengah-tengahnya ya. Nah, jadi 3 tahun, 2 tahun ini transition year yang warna kuning. Jadi ini proses bagaimana dipublish ini aturan setiap 2 tahun sekali. Kalau untuk udara dia setahun sekali ya. Nah, kemudian di dalam buku itu ada rangkuman. Risk itu sekarang dibaca sebagai hazard. Jadi kata-kata resiko diganti sebagai hazard. Dan risiko ini terbaca sebagai hazard ya. Ini hal-hal yang baru yang ada dalam IMDG Code terbaru. Ya. Nah, selainnya nanti bisa dibaca juga ini. Kemudian ada perubahan di penyimpanan daripada kelas 1. Kelas 1 itu eksplosif, nanti kita jelaskan ya. Kemudian ada IMO type 9 tank. Jadi kemasan yang dalam tank itu ada yang baru ya. Kemudian ada specimen label juga tersedia. Kemudian segregation group code, ini juga ada 18 new segregation group. Nanti kita akan lihat bagaimana segregation itu artinya pemisahan barang berbahaya itu ya. Kemudian ini entry baru, ada bahan dangerous goods yang baru seperti UN 3535 ini, dan di tim baterai install in cargo transport unit UN 3536. Jadi kalau ada bahan-bahan baru itu akan diupdate dalam buku ini ya. Kemudian yang terakhir ini ada IMS Guide ya. Nah, jenis pelatihan IMDG Code. Jadi ada pelatihan atau training yang perlu diketahui ya. Ada yang sifatnya familiarisasi untuk awareness ya. Kemudian pelatihan khusus juga perlu dilakukan, dan pelatihan safety training atau pelatihan keselamatan ya. Nah, ini pelatihan ini berdasarkan chapter di 1.3 IMDG Code ya, di mana dijelaskan fungsi training itu seperti apa dan persyaratannya seperti apa di situ ya. Nanti Anda bisa baca di presentasi itu ya. Fungsinya yang jelas ada mengklasifikasikan, mengepak barang berbahaya, menandai ya, ini fungsi-fungsinya. Kemudian mengemas ya, menyiapkan dokumen, mengirim barang berbahaya, dan bagaimana menerima barang berbahaya. Kemudian menangani barang berbahaya, menyiapkan rencana pemuatan penyimpanan barang berbahaya, memuat, membongkar barang, membawa barang berbahaya, mengawasi atau mensurvei atau memeriksa kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam pengangkutan barang berbahaya sebagaimana ditentukan oleh pihak yang berwenang. Nah, komposisi buku IMDG Code ini dia terdiri volume 1 dan volume 2 ya. Di mana volume 1 bagian pertama nanti ini berhubung ada di sini bagian 1 sampai 2 dan 4 dan 7. Bagian 3-nya ada di mana? Di volume 2 nanti ya. Nah, bagian 1 bicara tentang ketentuan umum ya. Kemudian bagian 2 klasifikasi, bagian 4-nya packing, dan ketentuan
kemasan ketentuan tangki, dan bagian 5 ini prosedur pengiriman. Consignment prosedur itu berarti bagaimana mengirim, seperti overpack seperti apa, marking, memberikan tanda atau melabel, memplakating, memberikan plakat, mendokumentasikan. Nah, ini dijelaskan di bagian 5. Bagian 6 ini terkait dengan provision for the construction, ketentuan untuk konstruksi dan pengetesan daripada kemasan, seperti termasuk juga intermediate bulk container. Ini nama-nama kontainer ya, apa jenis kontainer untuk dangerous goods. Kemudian large packaging, kemasan yang besar, portable tank, tangki yang portable, multi element gas container, road tank vehicle. Kemudian bagian 7 adalah ketentuan terkait dengan operasional transportasinya, ya. Kemudian volume 2 ini nanti yang kita bicara tentang identifikasi. Kita menggunakan volume 2, ya. Nah, di bagian ketiga itu, part 3 itu, di volume 2 ini ada dangerous goods list, ada daftar barang berbahaya yang kurang lebih 3.500-an ya. Kemudian ada special provision-nya, limited dan exception-nya di situ. Kemudian ada lampiran Appendix A untuk list daripada generik dan NOS. Kemudian ada Appendix B, glossary of terms. Jadi ada kamus di dalam buku itu ya. Kemudian indeksnya, ini bagian 2. Kelihatannya sedikit tapi nanti isinya banyak itu ya, karena barang berbahaya cukup banyak. Nah, ini bagian 1, General Prevision Definition and Training. Nah, part 2 klasifikasi nanti kita akan bahas di pertemuan kedua ya. Klasifikasi itu seperti apa, ya. Kemudian ini bagian 3, tadi ini yang sudah diupdate. Part 4 Packing and Tank Provision. Nah, ini dilewatin aja dulu ya. Consignment prosedurnya salah satunya memberikan plakat dan memberikan tanda. Ini nanti kita akan bahas di tengah-tengah pertemuan kita, di pertemuan ke-5 apa ke-6 ini, ya. Ini provision concerning transport operation, nanti kita bahas juga ini. Kemudian tambahan komentar ya, part 6 di konstruksi. Nah, ini personel yang bertugas. Jadi yang personel yang bertugas ini, dia tugasnya adalah pertama mengklasifikasikan dari kelas 1 sampai 9, kemudian mengidentifikasi namanya seperti apa, tadi menggunakan volume 2. Kemudian mengemas atau mengepak barang berbahaya dalam kemasan, menandai, memberikan label, ya, mengemas atau membongkar barang berbahaya. Barang berbahayanya dibongkar dari kapal laut atau dari kontainer. Kemudian menyiapkan dokumen, mengirim barang berbahaya, menerimanya, menangani, menyiapkan rencana pemuatan, memuat dan membongkar lagi dari kapal. Sekarang ini ke dalam kapalnya, tadi ini ke dalam kontainer yang nomor ini, mengemas ini. Kemudian membawa barang berbahaya tentu ke dalam kapalnya, mengawasi, mensurvei, terlibat dalam pengangkutan barang berbahaya. Nah, itu tadi terkait daripada. Sampai di sini ada pertanyaan kah? Apakah ada pertanyaan dari materi 1? Sementara itu penjelasan sebetulnya yang kita akan bahas di materi 2, 3. Jadi ini baru pembukaan ya. Jadi makanya tugasnya belum ada. Tugasnya cuma melakukan diskusi. Saya ada buka forum diskusi, di mana forum diskusi itu Anda masukkan aja tanggapan. Misalnya saya tanya, bagaimana pertama. Jadi forum diskusi yang di LMS itu, kalau Anda lihat bagaimana menanggapi bab 1 ini ya. Nah, nanti Anda paling nggak 1 orang kasih komen 1. Jadi ada poin 5. Jadi kalau Anda kasih komen 2 berarti poinnya 10 gitu ya. Ya maksimal 2 lah, jangan banyak-banyak. Nah, nanti saya tanggapin komennya Anda itu benar apa enggak di di malam hari, bukan. Jadi saya nggak nanggapin pada saat itu juga ya. Kalau forum diskusi itu saya bebas, dan Anda juga bebas mau kapan Anda lagi mau punya inspirasi, masukin di situ. Dan itu
Satu orang nggak harus jawab semuanya. Kalau mau dijawab semua syukur, mau nanggapin semua syukur. Tapi kalau saya mau nanggapin yang nomor 1, saya mau nanggapin yang nomor 2. Jadi dibagi-bagi aja, yang penting semua kebagian nanggepin gitu. Kan ada berapa poin di situ ya? Kalau nggak salah 7 poin di forum diskusi itu. Nah, dua orang satu poin ya, 2 orang satu ini. Jadi dibagi 7 kali 2 kan pas 14 orang ya, gitu ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita di hari Kamis ya.